Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban seperti demikianlah yang berkenan kepada Allah. Alai unang ma lupa hamu mabahen nadinggan dohot mangulahon asini roha ay dihalomohon debatado akapilian nasongoni. Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus harus melekat dalam dirinya sebagai buah iman dan kedekatannya dengan Kristus. Dengan sendirinya terbuka untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya. Kebaikan itu tidak boleh terlupakan. Kebaikan itu merupakan jati diri setiap pengikut Kristus dan selalu terpancar dalam kehidupan setiap orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan menciptakan kita tidak sendiri, namun hidup bersama dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan sesamanya atau orang lain untuk saling membantu. Dan tentu sebagai pengikut Kristus atau orang-orang percaya harus hidup saling membangun dan tercipta adanya kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu harus memiliki rasa empati kepada sesama yang mendorong kita untuk saling memberi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, yang sering menjadi masalah adalah ketika perbuatan baik yang kita lakukan seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan sesuai dengan yang kita harapkan. Hal ini membuat seseorang mulai berpikir untuk melanjutkan perbuatan-perbuatan baik yang pernah ia lakukan. Bahkan sampai tiba kepada kesimpulan dia berhenti untuk berbuat kebaikan. Perlu kita pahami gambaran dari apa yang kita lihat dalam kenyataan. Jika kita menanam sesuatu ibarat jagung, pada saat bersamaan akan tumbuh pula rumput atau ilalang. Namun andaikan kita menanam rumput, ia tidak akan pernah mendapati jagung tumbuh di tanah yang kita tanam. Demikian pula dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan perbuatan baik, terkadang hal-hal yang buruk atau yang tidak kita inginkan yang kita terima.
Misalnya tidak akan pernah menyadari apa yang baik kita lakukan, tidak tergerak hatinya untuk mengucapkan syukur atas perbuatan yang kita lakukan. Justru sebaliknya, malah sering yang kita terima cercaan, fitnah, dan berbalik untuk melupakan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Jika demikian yang terjadi, haruskah kita berhenti berbuat baik? Yang pasti, kalau kita berbuat baik, motivasi kita bukan mengharapkan suatu balasan dari apa yang baik yang kita lakukan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 33 dikatakan, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Rasul Paulus menasihati, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Jadi tidak ada kita merasa rugi ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sebab pada suatu waktu akan tiba hasilnya, bahwa kita akan menuai. Saudara-saudara, demikian halnya dalam berbelas kasih kepada orang lain. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, melainkan mau berbagi, dan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan jangan lupa berbuat baik, karena demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Marilah senantiasa tetap dalam berbuat baik sebagai buah keimanan kita, bahwa Tuhan lebih dahulu melakukannya untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan yang menghantarkan hidup kami di pagi hari ini. Kami terus untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang menghantarkan hidup kami pada pagi hari ini. Terus mengucap syukur dan memuji memuliakan Tuhan. Bapa yang di surga, sebelum kami dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang beserta dengan kami, supaya kami berada di jalan Tuhan, di jalan yang Tuhan kehendaki. Kami lemah, bahkan tidak dapat untuk berjalan sendiri, melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami sering menghadapi banyak tantangan, banyak yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Tapi justru disitulah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Kami dikuatkan, kami didorong untuk selalu berpengharapan kepada pertolongan Tuhan, sehingga kami dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini, kami penuh dengan harapan, kekuatan, sehingga kami dapat melampaui hari ini dengan keyakinan kami kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, biarlah kiranya di dalam satu hari ini, melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami tetap berbuat baik terhadap sesama kami. Biarlah itu menjadi buah dari iman kami, karena Tuhan telah berbuat demikian dahulu kepada kami. Itu menjadi ucapan syukur kami.
supaya kami juga berbuat baik untuk sesama kami. Dan kami tidak jemu-jemu berbuat baik, dan kami tidak mengharapkan balasan dari orang lain, tapi kami dimotivasi oleh karena pengucapan syukur atas berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah kami terima. Berkatilah firman-Mu Tuhan, itu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, dan berkati juga orang-orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Jika dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Jika di dalam pergumulan hidup, biarlah Tuhan menolong, memberikan kemampuan dan memberikan kekuatan, sehingga dia dimampukan untuk melampaui segala pergumulan yang dihadapinya. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dengarkanlah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.